Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswi agroteknologi semester 3 yang Ibu banggakan. Hari ini kita bertemu kembali untuk perkuliahan metode statistika, yakni tepatnya hari Kamis, tanggal 24 September 2020. Mahasiswa sekalian, hari ini adalah hari pertama kita perkuliahan secara daring. Ya, mudah-mudahan perkuliahan ini tidak mengurangi intensitas tujuan dari pembelajaran ya perkuliahan yang telah kita laksanakan seperti sebelumnya. Baik, sebelum Ibu memulai untuk perkuliahan ini, tolong nanti disimak baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan. Kemudian silakan jika ada tugas dari PowerPoint yang sambil Ibu jelaskan, itu kalian untuk mengerjakan secara manual, ya. Dan jika ada kuis, tolong dikerjakan langsung di akun sepadanya masing-masing, ya. Ibu berharap kalian tetap dalam kondisi sehat, walaupun perkuliahan kita terpisah oleh jarak. Baik, berikut adalah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ibu akan share-kan. Oke, bisa dilihat. Ya. Materi pada hari ini yaitu tentang peluang. Ya, bentar. Nah, ini materi pada pertemuan 2, ya, mengenai peluang, di mana standar kompetensi yang ingin dicapai untuk perkuliahan ini adalah dapat menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Oke, kita akan melihat dan mempelajari tentang ruang sampel, peluang suatu kejadian, dan penafsirannya. Baik, sebelum Ibu mulai, tolong diingat oleh kalian bahwa ketika kita berbicara peluang, ya, peluang itu ada atau terjadi di antara nilai 0 dan sebelum nilai 1. Itu peluang. Ya, pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa jika nilainya 0, ya, atau sebelum 0, dalam artian minus 0, sekian, itu bukan peluang. Ya, itu bukan peluang. Dan tidak mungkin. Kemudian, jika nilainya 1, maka itu pasti, atau nilai pasti, mutlak. Ya. Jadi, di mana posisi peluang itu? Di antara 0 ya, hingga 1. Di tengah-tengah itu. Oke? Bisa bisa dicerna ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, peluang suatu kejadian. Kita mulai dari percobaan. Apa yang dimaksud dengan percobaan? Merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ya, itu kita sebut dengan percobaan. Adapun ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Ya. Bisa bedakan antara percobaan dan ruang sampel. Oke. Kemudian ada event. Apa itu event? Kejadian. Kejadian merupakan salah satu subhimpunan atau subset A dari ruang sampel. Oke, tolong dipahami satu persatu. Percobaan itu adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ruang sampel semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan itu.
Dan event adalah salah satu subhimpunan atau subset A dari ruang sampel. Ya, kita lanjutkan. Contoh, 10 kartu identik. Ya, 10 kartu identik bernomor 0 sampai dengan 0, 1, 3, dan seterusnya. Kemudian ditempatkan dalam suatu kotak yang tertutup dan diambil secara acak nomor kartu yang terambil. Oke. Ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah kartu ya. Kita lihat kartu. Kartu itu bernomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ruang sampelnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, angka-angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 itu merupakan angka yang mungkin terpilih dalam percobaan di atas. Kita sebutnya dengan titik sampel atau anggota ruang sampel. Adapun sembarang himpunan, bagian dalam ruang sampel kita namakan event atau suatu kejadian. Simbolnya E, I, ya, event. Misal, nomor 13579 merupakan kejadian kartu yang terambil nomor. Nah, akan diambil 2 kartu secara acak dari kotak berisi kartu dengan nomor 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Berikan contoh satu kejadian yang berkaitan dengan ruang sampel tersebut. Oke. Berarti jika ruang sampel terdiri dari titik sampel yang serupa sehingga masing-masing mempunyai peluang yang sama, maka event yang diharapkan adalah seperti ini. Ya, peluang suatu event adalah jumlah dari event yang ditanyakan dan jumlah dari ruang sampel. Maka itu yang disebut dengan peluang. Nah, NE itu adalah banyaknya anggota E. Nah, kemudian NS adalah banyak anggota ruang sampel. Oke. Contoh, kita akan mengambil percobaan kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik dengan nomor 0, 1, 2, hingga 9. Maka E, event 1, adalah suatu kejadian yang terambil kartu bernomor 1. Berapa peluang terambilnya kartu bernomor 1? Oke, berarti banyaknya event NE1 adalah 1. Sedangkan banyak anggota ruang sampel NS kita hitung dari 0 hingga 9 itu ada 10. Maka peluang terambilnya kartu bernomor 1 itu adalah NE1 per NS atau 1 per 10. Paham? Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik bernomor 0, 1, 2, 3, hingga 9 akan dicarikan event dengan nomor-nomor ganjil. Ya. Maka berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil? Sehingga banyak anggota event 2 atau E2 adalah 5. Tuh, 2, 3, 4, 5.
sehingga banyak anggota ruang sampelnya 10, maka peluang terambil kartu bernomor ganjil adalah 5/10. NE 2 per NS 5/10. Atau kita perkecil setengah, ya, dibagi dengan 5. Paham ya? Oke. Next. Percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik nomor 0, 1, 2, 3 hingga 10, maka E3 semua nomor karena akan diacak. Ya. E3 adalah kejadian terambilnya nomor 0, 1, 2, 3 atau 9. Berapa peluang terambilnya kartu bernomor 0, 1, 2, hingga 9. Ya. Maka peluang terambilnya kartu bernomor ganjil adalah 1. Ya. Oke, contoh lain. Pada pengambilan kartu bernomor acak, ya, berisi 10, identik, ada nomor 0, 1, hingga 10. Berapa peluang terambil, nomor 0, 1, 2, 3, hingga 9, berapa peluang terambilnya kartu nomor 10? Ya. Banyaknya anggota event, 4, atau E4 adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada nomor 10 di situ. Dan banyak anggota ruang sampel adalah 10. Maka peluang terambilnya kartu bernomor 10 adalah 0/10, hasilnya 0. Nah, ya, ini secara rumusan simbol statistiknya. Nah, di mana peluang itu adalah di antara 0 hingga 1. Gitu kan? Yang Ibu bilang ya. Jika peluangnya 0, itu tidak mungkin atau tidak akan pernah mungkin terjadi. Seperti tadi, kartunya 0 hingga 9, tapi akan kita ambil yang nomor 10. Tidak ada, 0. Ya, itu tidak mungkin. Sedangkan peluang suatu event nilainya 1, itu bukan peluang, tapi kejadian yang pasti terjadi. Jadi posisi peluang itu ada di antara 0, ya, hingga sebelum 1 atau mendekati 1. Misalnya 0,99, berarti peluangnya sangat besar ya. Itu. Tapi kalau kita berbicara 1, berarti dia pasti terjadi. Ya, bukan peluang lagi namanya, tapi suatu kejadian yang akan pasti terjadi. Gitu. Ya, jika yang Ibu contohkan dulu ya. Jika kalian mendekati seseorang, berapa peluang kalian bisa berteman atau kalian bisa dekat dengan orang tersebut? Ya, peluangnya adalah setengahnya. Setengahnya bisa, setengahnya tidak. Itu peluang. Tapi kalau misalkan kalian pasti akan dekat gitu ya, itu bukan peluang. Karena nilainya 1, pasti terjadi. Ya, oke, kita lanjutkan kembali anak-anak sekalian. Mahasiswa sekalian, contoh yang lain adalah sebuah dadu. Ingat, dadu itu nomornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dadu. Nomor yang paling kecil 1 dan nomor yang paling besar adalah 6. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut dan jumlah anggota ruang sampelnya serta peluang muncul mata dadu ganjil. Oke. Dan peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Oke. Silakan kalau ada yang sudah menghitung, dihitung ya. Berapa
jumlah NA-nya berapa, NS-nya, jangan lupa itu. Kita bahas. Ruang sampel ada 6. Betul ya? Dadu itu 1 sampai 6 ya, tidak ada dadu 1 sampai 7, ingat. 1 sampai 6. Jumlah anggota ruang sampelnya berarti NS-nya adalah 6. Ya. Ditanyakan kembali eventnya adalah mata dadu yang muncul nomor ganjil. Berarti yang mana saja ganjil itu? 1, 3, 5. Berarti NE-nya adalah 3. 1, 3, dan 5. Jumlahnya anggotanya adalah 3. Maka, peluang event 1 atau peluang munculnya mata dadu dengan nomor ganjil adalah 3/6. Atau kita perkecil setengah. Ya, nilainya adalah setengah peluangnya. Next. Event 2 adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. Berarti yang mana saja nomornya? Kurang dari 4. 1, 2, 3. Event kedua. Ya. Maka jumlah NE2-nya 3. Sehingga peluang event 2 adalah NE2 per NS3. Sama dengan 3 per NS ya. 3/6. Setengah. Ya. Peluang muncul mata dadu ganjil ada setengah. Begitu pula ketika peluang atau kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. Itu pun setengah. Setelah kita hitung. Paham sampai sini? Bisa dicerna ya. Oke. Kita lanjut. Next. 2 uang logam dilempar bersama-sama 1 kali. Ya. Tahu uang logam? Ada apa isinya? Depan gambar atau muka, ya, belakang angka. Ya. Gambar dan angka. Isinya itu. Ya, uang logam itu. Muka, gambar, belakang, angka. Angka, angka, dan gambar. Gambar dan angka. Oke. Munculnya satu sisi gambar. Peluang munculnya satu sisi gambar. Dan peluang munculnya 2 sisi gambar. 2 uang. Tuh, dilempar gitu ya. 2 loh ini logamnya. Berapa peluangnya? Kita hitung. Ruang sampelnya dulu. Karena logamnya ada 2, berarti kemungkinan sampel itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, sehingga NS-nya adalah 4. Paham ya? Ada yang muncul angka-angka, keduanya ada yang muncul angka dan gambar, atau gambar dan angka, dan gambar-gambar. Oke. Event 1 adalah kejadian munculnya satu sisi gambar. Berarti mana yang kita ambil? AG dan GA. Sehingga NE1, 2. Maka peluang dari event 1 adalah 2/4 atau setengah. Paham? Bisa dicerna? Mudah-mudahan bisa ya. Event 2 adalah kejadian muncul 2 gambar. Maka mana yang kita ambil eventnya? Ini. 2 gambar. Gambar, gambar. Sehingga NE2 adalah 1. Dan peluang event E adalah NE2 per NS atau 1 dibagi dengan jumlah ruang sampel 4. Sehingga peluang muncul 2 sisi gambar itu adalah 1/4. Atau didesimalkan 0,25. Kalau yang tadi 0,5. Ya, paham? Insya Allah paham ya. Oke, ini soal. Ya.
Soal lain, dari dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau. Akan diambil secara acak 3 kelereng sekaligus. Maka tentukan peluang kelereng yang terambil terdiri dari A. 2 kelereng merah dan 1 biru, B. 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau, C. Ketiganya berwarna merah. Ya. Untuk mempermudah, pakai kombinasi. Ya. Untuk mempermudah hitungan biar tidak lama ya menghitung ruang sampelnya, maka pakaikan kombinasi. Ya. Mudah-mudahan sambil dilihat, sambil kalian juga mengerjakan ya, menulis, kemudian menghitung juga. Oke. 2 merah, 1 biru. Berarti bagaimana itu? Dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau. Kita ambil 3 sekaligus. 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Dan ketiganya berwarna merah. Ada yang menghitung? Mudah-mudahan dari sekian belas orang, ya, atau sekian puluh orang, itu ada yang menghitung dan ada yang tepat juga hasil hitungannya. Oke? Sudah menghitungnya? Atau menyerah? Oke. Lihat, perhatikan. Jumlah dari kelereng seluruhnya itu ada 9. Betul ya? 4 tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Akan kita ambil 3 kelereng sekaligus. Maka banyak kelereng seluruhnya 9. Banyak cara pengambilan 3 kelereng sekaligus dalam kotak adalah 9 kombinasi 3. Ya. Karena kita pakai kombinasi, maka kita pakaikan faktorial. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ya. 9 faktorial. 9 kurangi 3, 6 faktorial. 3 simpan ke sini. 3 faktorial. Kemudian jabarkan. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Gitu ya, faktorial. Per 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ya. Itu. Sehingga hasil yang didapatnya adalah 84. Oke. Jadi, jumlah semesta ruang sampel ya, pada pengambilan 3 kelereng dari 9 kelereng itu jumlahnya adalah 84. Cara pengambilan. Oke, bisa dipahami ya. Maka ada 4 kelereng merah, sehingga banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dari dalam kotak ada 4 kombinasi 2. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ya, hasilnya adalah 6. Dari mana 6 ini? Dari tadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. Kita hilangkan 2 kali 1 yang ini dari yang 4 faktorial ini. Jadi sisanya 4 kali 3. Ya, dibagikan dengan 2 kali 1. Oke? Bisa dipahami ya? 4 kali 3 ada 12. 2 kali 1 ada 2. 12 dibagi 2. 6 hasilnya. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau misalkan kalian tidak paham, kalian bisa searching bagaimana cara menyelesaikan perhitungan kombinasi atau perhitungan secara faktorial. Ya, sekilas pun Ibu sudah menjelaskan, kalian bisa menangkap, mudah-mudahan bisa menangkap. Jadi,
Banyak cara pengambilan pada kelereng biru. Ini kita belum selesai ya, kita baru mencari ruang sampel ini. Ruang sampel masing-masing kelereng dan ruang sampel yang sekaligus. Biru, 3 kombinasi 1. 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial. Hasilnya adalah 3. Dari mana 3? 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 hilangkan. 2 kali 1-nya tinggal 3. 1. 3 bagi 1. Hasilnya adalah 3. Maka, cara pengambilan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 4 kombinasi 2 dikalikan 3 kombinasi 1. Hasilnya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi, peluang terambilnya 2 merah, 1 biru adalah 18 dibagi 84. Kita perkecil, bagi berapa? Bagi 6. Hasilnya adalah 3 per 14. Ya, itu ya peluangnya ya. 2 merah, 1 biru. Peluangnya adalah 3 per 14. Kemudian, dengan cara yang sama, peluang terambil 1 merah, 1 biru, 1 hijau adalah 4 kombinasi 1 kali 3 kombinasi 1 kali 2 kombinasi 1 per 9 kombinasi 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 per 84. Peluangnya adalah 2 per 7. 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Oke. Peluang terambilnya ketiga kelereng tersebut merah. 3 merah. Berarti bagaimana? 4 kombinasi 3 per 9 kombinasi 3. Ya, 4 bagi 84. Kenapa, Bu, ada kombinasi 3 tapi 4? Karena tadi kan jumlah si kelerengnya 4. Ya. Tadi juga yang biru. Bu, kenapa di sininya 3? Karena jumlah kelereng yang warna birunya 3. Bu, ini hijau, kenapa Bu di sini 1? Karena jumlah hijau 2. Karena jumlah hijau 2. 9 itu 4 tambah 3 tambah 2. Ya, yang akan diambil 1, 1, 1. Jadi, lihat dulu ininya. Lihat yang jumlah awal kelerengnya, terus yang diambilnya berapa. Maka kombinasinya seperti itu. Sama, ya. Baik yang warna apapun, lihat dulu soalnya, dia jumlahnya ada berapa, lalu kombinasikan dengan pertanyaan pengambilan si event atau si kelereng yang ditanyakan pada soal. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Ibu harap kalian bisa paham. Oke, next. Frekuensi harapan, ya. Frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Rumusnya mudah. FH, event, adalah N kali peluang dari event tersebut. Contoh, 2 dadu akan dilempar bersamaan sebanyak 36 kali, maka tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 11 atau 12. Oke. 2 dadu dilempar secara bersamaan 36 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 11 atau 12. Event, muncul mata dadu 11 atau 12. Apa saja? 56, 66, 65. Maaf ya, Ibu salah ketik ini 65. Harusnya ini 5. 56 itu berbeda dengan 65. Ya. Dan 66. Maka NA-nya adalah 3. Sehingga peluang event tersebut adalah 3 per ruang sampelnya ada 36 kali. 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Dan frekuensi harapannya adalah N. Ya. N kali peluang event tersebut. Peluangnya ada 1 per 12. Maka 36 dikali 1 per 12. Hasilnya ada 3 kali. Maka 3 kali frekuensi harapan akan dapat muncul mata dadu yang berjumlah 11 atau jumlah 13.
Ya, sampai sini paham ya? Frekuensi harapan. Tadi apa pengertiannya? Merupakan hasil N kali atau hasil kali peluang tersebut dengan banyaknya percobaan atau banyaknya kejadian gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kejadian majemuk. Kejadian majemuk kita sebut dengan komplement atau simbolnya adalah AC ya. I-complement. C itu untuk complement, I itu untuk event, atau E itu untuk event. Merupakan kebalikan atau kejadian tidak terjadinya event. Contoh, pada percobaan mengambil kartu dari 8 kartu yang diberikan nomor 1, 2, 3, hingga 8 dari dalam sebuah kotak, maka ruang sampelnya adalah 1 hingga 8. Ada 8. Kemudian event 1, 2, 3 merupakan kejadian terambilnya kartu bernomor kurang dari 4. Ya, sehingga i-complement merupakan kejadian tidak terambil kartu kurang dari 4. Maka nilai i-complement adalah 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga hubungan antara peluang event dan peluang i-complement merupakan kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita ingin lebih simpel, mencari soal yang peluang i-complement adalah 1 kurangi peluang event tersebut, itu hasilnya. Ya, pada percobaan di atas yang tadi, peluang event adalah 3/8. Maka peluang i-complement adalah 5/8. 5/8 dari mana? 1 dikurangi peluang event. 1 itu kalau penyebutnya apa? Yang bilangnya 8, berarti 8/8 dikurangi 3/8. Hasilnya adalah 5/8. Gitu ya, kebalikannya, complement. Oke. Silakan ini dikerjakan. Ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola kuning akan diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bukan bola kuning. Oke, ini contoh dulu saja. Seluruhnya ada 10 kelereng. 5, 3, 2. Ada 10. Kok bola? Di situ bola ya? Ya maksudnya kelereng lah ini ya. Bola kelereng. Jadi NS-nya adalah 10. K itu adalah kejadian terambilnya kelereng kuning. Kelereng kuning ada 2, maka NK itu adalah 2. Sehingga peluang dari K adalah 2/10 atau 1/5. Maka K complement, kejadian terambilnya bola bukan kuning, tinggal di kurang dari 1/5. Paham ya? Masih sekitar complement itu. Ya, kemudian ada kejadian majemuk. Merupakan 2 buah kejadian pada percobaan yang sama. Berarti pakai simbol atau ya, ini atau disebutnya itu. Ada juga 2 kejadian saling lepas atau disjoin, saling asing ya. Kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, maka simbolnya dan, yaitu tidak sama dengan 0. Ya. Ini soal latihannya dikerjakan ya. Secara manual silakan dikerjakan di buku atau di kertas. Kemudian kalian fotokan, lalu tempelkan di Word, ubah ke PDF, lalu storekan ke Ibu. Boleh via email di ismiajeng3@gmail.com ataupun via WA. Boleh. Yang mana saja yang paling mudah. Ya. Akan dilempar dadu 1 kali. A adalah muncul mata dadu prima. B adalah muncul mata dadu kelipatan 3. Maka tentukan peluang kejadiannya muncul mata dadu prima atau kelipatan 3. Ya. Tahapannya adalah cari ruang sampel, kemudian kejadian A-nya, kejadian B-nya, kejadian muncul prima dan kelipatan 3, ya. Dan terakhir peluangnya. Kemudian soal kedua, sebuah kantong berisi 10 kelereng merah, 18 kelereng hijau, dan 22 kelereng biru. Dari dalam kantong diambil kelereng secara acak, maka tentukan peluang terambilnya kelereng merah dan biru. Ya. Nah, NS-nya sudah dicarikan.
Oke. Tahapannya ya seperti inilah, bisa dibaca ya. Kemudian ada 2 kejadian saling lepas. Contohnya ini, 2 keping uang logam dilempar bersama, misal A adalah keping pertama dan B muncul gambar keping kedua, tentukan peluang kejadiannya A dan B. Ya, maka karena 2 koin yang berbeda tidak berpengaruh, artinya kejadian yang saling lepas. Berarti tinggal dikalikan saja hasil peluang A dan peluang B. Nah, soal yang harus dikerjakan. 2 dadu dilempar bersamaan, satu warna merah dan lainnya biru. Jika A, kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu merah, dan B adalah kejadian muncul dadu dengan nomor 5, apakah kejadian A dan B saling lepas? Oke, silahkan dicarikan. Ya, itu adalah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami, bisa kalian kerjakan juga soal-soal yang tadi. Berarti ada beberapa soal ya. Ada kurang lebih 3 soal. Ya. 3 soal yang harus kalian kerjakan secara manual di kertas, kemudian fotokan, kirim ke Ibu. Tapi ubah dulu ke Word ya. Lalu ubah ke PDF. Kirimkan boleh via WA ataupun via email di ismiajeng3@gmail.com. Ya, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Semangat terus mahasiswa sekalian untuk terus belajar, walaupun masih dalam kondisi seperti ini. Jangan lupa ya, tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan, ya, jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Dan cuci tangan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.